Oke, aku mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Buat yang belum on cam bisa on cam ya. Oke, jadi pertemuan kita pada pagi hari ini mau membahas masih di IRD, tapi di part 2-nya gitu. Jadi IRD kemarin kan kita udah sempat bahas sekilas nih relasi antar entitinya. Nah, sekarang ini ada lanjutannya dan lebih detailnya gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau dapat poin nggak buat ngejelasin lagi apa itu IRD? Kita mau review ulang materinya nih. Terus buat pertemuan sekarang aku mau ngasih banyak poin karena nanti ada beberapa bagian yang bisa dijawab sama banyak anak. Jadi kebagian poin semuanya. Gitu. Ramadan berkah. Ada yang mau jelasin IRD itu apa? Kita review ulang materi yang kemarin. Oke, boleh Raffi, silakan. Entity relationship diagram. Buat penjelasannya secara singkat aja Penjelasannya Kak. itu seperti pengelompokan data di dalam suatu tabel gitu, Kak. Oke, boleh, boleh, boleh. Ada yang mau menambahkan? Atau kita next? Oke, thank you Raffi. Ini langsung aku catat ya poinnya. Oke, bener ya. Jadi Kak, RD itu entity relation diagram, hubungan antara dua entity. Nah, di sini kita bakalan membahas tentang, bentar, itu kan. Bahas tentang yang pertama ada relationship, yang kedua opsionalitas relationship atau optionality ya. Terus ada kardinalitas relationship atau cardinality. Terus ada cara membaca relationship-nya. Sama yang terakhir membuat desain IRD menggunakan Oracle Data Model. Jadi teman-teman bisa sambil buka Oracle Data Modelernya ya. Karena nanti setelah kita membahas ini semua, ada praktek buat desain IRD-nya pakai data modeler, dan hasil yang teman-teman kerjakan itu langsung dikumpulkan. Nanti aku kirim link pengumpulannya. Gitu. Sambil disiapin ya. Oke, next. Nah, di sini ada apa itu relationship. Kalau dari definisi di sini, relationship ini menunjukkan hubungan antara dua entitas gitu. Jadi antara satu entity dengan entity yang lainnya. Terus propertinya itu ada apa aja? Propertinya itu ada tiga komponen. Yang pertama itu nama si relationship-nya. Jadi kalau ada garis antar entity itu dikasih nama relasinya apa gitu. Terus ada optionality dari relasi itu dan cardinality-nya. Nah, buat detailnya apa aja itu bisa kita next di sini. Ini kita pakai studi kasus yang sama kayak yang pertemuan kemarin, peminjaman peralatan di lab Fasilkom gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa baca dulu, aku kasih waktu 2 menit deh, sampai 7:21. Mungkin kalau ada yang masih lupa, bisa dibaca-baca lagi. Ini pembahasan yang pertama tentang nama relationship-nya dulu.
Oke, udah 7:21 teman-teman udah selesai baca atau belum? Atau ada yang masih belum selesai baca, bisa kasih reaction. Biar nggak aku skip. Aku tungguin dulu deh. Udah kebaca semua? Aman? Kalau ada yang belum selesai baca, bisa sambil ngasih reaction ya. Oke, belum, Bro. Aku tungguin 1 menit lagi. Sudahkah? Kalau sudah bisa kasih reaction. Kalau belum bisa lewat chat. Jam 7:22 sih. Oke, mungkin udah semua ya. Karena di chat juga gak ada yang bilang belum. Jadi aku next. Studi kasusnya udah dibaca. Nah, terus soal yang pertama, ini nanti di modul itu bakalan ada 4 soal. Yang mana soal pertama itu untuk memberikan nama relasinya. Soal kedua itu optionality-nya. Terus soal ketiga itu cardinality. Soal keempat itu implementasi di data modelnya. Nah, yang pertama, ini kita akan memberi nama dari relasi yang ada. Kalau di IRD kemarin kan kita menentukan ada entity apa aja, atributnya apa aja. Kan itu kemarin udah. Nah, sekarang waktunya untuk memberikan nama dari relasi antar entitinya itu. Yang pertama ada relationship itu pasti memiliki nama. Terus nama relationship itu menunjukkan makna relationship antara dua entity. Nanti ada contohnya. Terus nama itu bisa dibaca dari dua arah. Bisa dari entity pertama juga bisa dari entity keduanya. Untuk peminjaman di lab Fasilkom, tentukan nama relationship-nya. Nama relationship dibaca dari entitas baris atau nama relationship entity kolom. Tuh, nanti ada contohnya. Sebelum kita next, aku bakal absen dulu. Kalau hadir, on mic ya, bilang hadir gitu. Oke, dari Gracia Desvani Darmawan, udah? Gracia ada? Oke, nggak ada ya. Ifran Raffi Gunawan, Hadir. oke. Vindi Dwi Septianada, Vindi ada? Vindi, nggak ada ya. 2009. Oke, terus Ahmad Fauzan, ada? Oh, banyak yang belum hadir ya. Masih 36 ini. Ahmad Fauzan, nggak ada ya. Arjuna Sandi, ada Arjuna? Arjuna ada. Hadir, hadir. Arjuna nggak bisa on cam, apalagi beralangan. Bisa, bisa. Oke, lanjut ya. Sastria Elvareta,
Hadir, Kak. Muhammad Rizal Satria. Hadir, Kak. Oke. Dwi Rifki Novrianto. Ada. Dwi Rifki ada. Diki. Ada yang belum datang aku catat dulu. 2021. Muhammad Rifki Al-Mahdi. Muhammad Rifki ada. Nggak ada. Oke, Muhammad Agil. Hadir. Wisnu Arif. Hadir. Revinda Dwi Indar. Ada. Hadir, Kak. Oke. Revinda. Terus Anggita Aristifani. Anggita ada? Oke, nggak ada ya. Novia Helena. Novia Helena ada. Oke, kalau nggak ada, kita next. Muhammad Satya Bintang. Hadir, Kak. Oke, Raditya Johan Felix. Ada? Hadir, Kak. Oke, Muhammad Farhan Syahbana. Hadir, Kak. Muhammad Novan Ramadan. Ada, Kak. Oke, Muhammad Randi Ibrahim. Ada Randi? Oke, Randi nggak ada ya. Terus Ade Kurniawan. Ada Ade? Ade nggak ada. Torik Firdausi. Ada Torik? Oke, Cahyo Slamet. Hadir, Kak. Muhammad Syaifur Rozi. Hadir, Kak. Widya Fitriadi. Ada Widya? Oh, Widya belum join. Oke, Muhammad Luki. Hadir, Mbak. Bentar, ada yang ke skip. Takiudin Robbani. Hadir, Kak. Oke, Dian Isnaryadi. Hadir, Kak. Aditya Nugraha Ayoga. Ada Aditya? Adakah? Adakah? Nggak ada ya. Oke, Andaru Muzaki. Ada Andaru Muzaki? Ntar ya, yang tadi belum kepanggil, nanti tak cek lagi. Andaru Muzaki nggak ada? Oke, Renaldi Agustian. Renaldi ada? Hadir, Kak. Oke. Karin Hadir. Tiara. Oke, Karin Tiara. Oke. Muhammad Firsta Hikam. Hadir, Kak. Muhammad Setiawan Wibisono. Ada? Muhammad Setiawan Wibisono. Nggak ada. Kintan Tanaya. Hadir. Oke. Rangga Pramudia. Hadir, Kak. Oke. Elan Abi Rohman. Hadir, Kak. Arya Aji Pamungkas. Ada, Kak. Muhammad Alyasi Tobik. Hadir, Kak. Oke. Alif Aulia Akhir. Alif ada? Hadir, Kak. Oke. Muhammad Kiflin. Oke. Karin Tiara. Oke. Karin Tiara ada? Oke. Karin Tiara. 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 Oke. Karin
Hadir, Kak. Natasha Kartika Sari, Hadir, Kak. Radivan Dani, Hadir, Kak. Rizky Mardani, Hadir, Kak. Nazril Ilham, Hadir, Kak. Alif Nur Hidayat, ada Alif Nur Hidayat, ada ya. Syahrial Rafki, Hadir, Kak. Randy Aditya, Hadir, Kak. oke. Muhammad Raka Faras Alvaro, ada. Farhat Aulia Hasan, Hadir, Kak. Raka Fahrul, Hadir, Kak. oke. Buat yang belum kepanggil, ada bisa resen ya, yang belum kepanggil. Oke. Buat yang belum on cam bisa on cam dulu ya. Ada Gracia, oke Gracia udah ada. Oke, bisa dilepas resennya. Terus siapa ini? Widya, bentar. Ada Adik Kurniawan. Buat Vindi sama Anggita, apa berhalangan on cam? Bentar, Kak, masih loading. Oke. Vindi ada, oke Vindi bisa dilepas resennya. Tinggal Anggita, aku tunggu sampai on cam dulu ya. Ada lagi yang belum kepanggil? Iya. Zoom dulu praktikan. On-cam ada. Oke, bisa langsung aku next ya. Oke, Anggita udah aku absenin. Buat yang Izin lain, masuk Mbak Zela, sebentar. ya. Untuk Muhammad Setiawan Wibisono dan Aditya udah join di Zoom kegiatan sebelah yang kemarin udah aku izinin. Jadi nggak bisa masuk di Zoom praktikum kali ini. Oke, nanti aku cek lagi ya. Kita lanjut ke materinya. Nah, ini tadi kan kita masih membahas ke nama relationship-nya. Kita next. Nah, ini buat contohnya, buat pemberian nama relationship. Di sini aku masih pakai beberapa entity aja. Ada entity barang, jenis barang, sama lab. Nah, di sini itu pemberiannya seperti ini. Jadi kita bikin secara horizontal dan juga secara vertikal. Jadi kalau di horizontal itu ada barang, di vertikal juga ada barangnya gitu. Jadi ini barang, terus ada jenis barang, urutannya itu sama. Untuk pemberian namanya, itu yang pasti kalau ini kan sama-sama barang. Nah, itu dikosongi aja. Jadi kayak yang ketemu sama entitinya sendiri, itu diblok seperti kayak gini. Nah, jadi di abu-abu kayak gini. Terus yang pertama, hubungan relasi antara barang sama jenis barang. Yang pertama, ini kita bacanya dari kiri ke kanan. Jadi kayak barang itu berjenis jenis barang. Sedangkan jenis barang terdiri atas barang. Gitu. Jadi untuk pemberian nama seperti ini.
Misalkan entitinya barang sama jenis barang, itu barangnya berjenis jenis barang. Sedangkan jenis barang terdiri atas barang. Kayak gitu. Terus ada relasi antara barang sama lab. Nah, di sini barang itu milik dari lab. Sedangkan lab memiliki barang. Kalau misalkan jenis barang sama lab, apakah dia ada relasinya? Kalau misalkan nggak ada, kita kosongi nggak apa-apa. Jadi nggak harus setiap entity itu punya relasi sama semua entity. Tergantung kebutuhannya. Kalau di sini kan yang punya relasi itu cuma antara barang sama jenis barang, terus barang sama lab gitu. Jadi yang dikasih nama itu di sini aja. Terus antara jenis barang sama lab itu nggak ada, ini jenis barang sama lab nggak ada. Kayak gitu. Sebelum aku next, ada yang mau ditanyakan buat nama relasinya? Satu, dua, tiga. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, bisa kita next. Nah, di sini, ini jawaban soal nomor 1 yang tadi. Tuh, kita udah dapet beberapa entity. Jadi, ini kesepakatan untuk seluruh kelas. Kita udah menetapkan ada berapa entity ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 entity. Jadi ada 11 entity yang mana di sini udah kita kasih jawabannya, relasi antara entity satu dengan yang lainnya, yang punya relasi-relasi aja. Gitu. Nah, di sini aku kasih contoh lagi untuk relasi antara dua entity. Yang sisanya kalian bisa raise hand untuk menjelaskan, nanti dapat poin. Tuh. Yang pertama ada entity barang sama jenis barang. Jadi entity barang sama jenis barang ini berhubungan. Kayak misalkan setiap barangnya itu akan mengambil jenis yang sudah disediakan. Nah, di sini barang itu nama relasinya dengan jenis barang itu adalah barang berjenis jenis barang. Sedangkan dari jenis barang itu jenis barang, jenis dari barang, nama relasinya. Kayak gini. Terus di sini ada UKM. UKM ini terdiri dari relasi yang di sini. Atau kita bahas barang dulu deh. Aku sebaris ini sama jenis barang. Barang itu juga punya relasi dengan lab. Di sini, barang sama lab itu ada hubungannya. Barang ini dimiliki oleh lab, sedangkan lab memiliki barang. Terus next ada relasi antara entity barang sama peminjaman. Jadi nanti barang itu bisa masuk ke peminjaman. Barang ini dipinjamkan oleh peminjaman. Jadi dia akan dipinjamkan di setiap data peminjamannya. Tuh, terus ada lagi barang sama kondisi barang. Jadi setiap barang itu memiliki kondisi barang. Kenapa kok kondisi barangnya dipisah? Karena biasanya kondisi barang itu mungkin ada 3 tingkatan. Masih bagus, sedikit rusak, atau rusak. Gitu. Kalau misalkan kita taruh jadi satu di entity barang, itu nanti terjadi redundant. Kayak gitu. Jadi makanya dia dipisah. Nah, dipisah ini ada relasinya. Kalau sama peminjaman tadi, kita lihat di sini, peminjaman sama barang ini harusnya ada ininya, sorry. Barang dipinjamkan di peminjaman. Berarti di sini harusnya ada peminjaman meminjamkan barang. Kayak gitu. Ini kurang satu. Terus ada kondisi barang sama barang di sini. Kondisi barang, aduh ketutupan. Kondisi barang itu dimiliki oleh barang. Jadi kayak gitu bacanya. Nah, sekarang ini kan ada eh, relasi antara UKM PJ, terus UKM kegiatan, dan lain-lainnya. Ini untuk satu relasi antar entity itu bisa dijawab sama satu anak. Ada yang mau menjelaskan? Kayak misal, saya mau menjelaskan UKM sama PJ, Kak. Berarti jelasinnya UKM PJ sama PJ UKM. Kayak gitu. Banyak ini, jadi boleh banget kalau ada yang mau jawab. Bisa langsung raise hand ya. Oke, boleh Arjuna.
Aku lihat dari urutannya di sini Arjuna dulu, silakan. Ya, Kak, mungkin saya akan menjelaskan yang UKM sama PJ. Oke, boleh. Jadi itu UKM, entiti UKM itu diwakili oleh PJ. Mm-mm. Terus yang PJ itu mewakili UKM. Oke, betul. Bentar, bentar. Tak cari namanya dulu. Oke, next. Siapa lagi ini? Mungkin Zen bisa bantu buat milihin yang bakal jawab ya. Nggak kelihatan soalnya yang resen. Boleh, boleh. Next itu ada ini, ada Dian Isna Riyadi. Oke Kak, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai relasi kepala lab dengan lab. Kepala lab itu pemimpin lab dan lab itu dimimpin oleh kepala lab. Oke, betul, betul. Dian ya. Nim 2. Oke, bisa next. Next Zen. Bisa pilih lagi. Nextnya ada Rizky Mardani ya. Aku mau ngejelasin yang UKM sama kegiatan, Kak. Boleh, boleh. Jadi UKM itu mengadakan kegiatan, sedangkan kegiatan itu diadakan oleh UKM-nya. Oke, betul, betul. Next. Radivan Dani. Radifan. Oke, mau jelaskan barang dengan kegiatan. Apa udah, Kak? Barang dengan kegiatan belum, belum. Oke, barang digunakan untuk kegiatan. Kemudian untuk relasi kegiatan barang itu kegiatan kegiatan membutuhkan barang. Hmm, oke, tapi kalau kayak gitu di sininya kalau kita lihat ya antara barang sama kegiatannya ini nggak ada, sedangkan kegiatan sama barangnya ini juga nggak ada. Nah, jadi antara barang sama kegiatan itu nggak langsung ketemu relasinya. Kayaknya mereka ketemunya di peminjaman nanti. Jadi kegiatannya apa, barangnya apa kayak gitu. Mungkin bisa eh, coba contoh yang lain yang udah ada kuning-kuningnya ini. Gimana? Dilanjut dulu, Kak. Dilanjut dulu ya. Farhan Syahbana. Oke, boleh, boleh. Jadi saya akan menjelaskan yang entiti peminjaman dengan asisten lab. Di mana entiti peminjaman ini diproses oleh asisten lab, kemudian yang asisten lab itu memproses peminjaman, sebuah peminjaman. Oke. Next. Next ini ada 246 Muhammad Saiful Rozi. Baik, Kak, saya akan memilih yang barang dengan kondisi barang. Untuk barang itu sudah pasti kondisi Bentar, barangnya bentar, itu bentar. Kalau barang sama kondisi barang tadi udah. udah ya. Ya, Oke, yang sebentar. lain. Mungkin untuk apa? Dilanjutkan dulu aja, Kak, soalnya saya mau mencari dulu. Oke, oke. Oke, next ada Novan. Ya Kak, mungkin saya ingin menjelaskan tentang peminjaman dan kepala lab. Belum ya? Pinjaman sama kepala lab. Peminjaman sama kepala lab. Oke, kalau di sini kita lihat. Oh iya, di sini ada yang kurang nih. Boleh. Peminjaman sama kepala lab. Peminjaman itu disetujui oleh kepala lab dan kepala lab itu menyetujui peminjaman. Oke. Apa tadi, Novan? Aku tak peminjaman karo apa? Peminjaman karo jenis
Oke, next. Siapa nih tadi nih duluan? Siapa yang duluan? Dio deh, Dio 34. Ya, next. Yang belum tadi apa ya? Ini PJ pinjaman. Next siapa? Siapa sih nextnya tadi? Dio. Iya, Dio. Gimana Dio? Nggak kedengaran. Ya, yang lain dulu deh, yang lain dulu. Next, Cahyo. Oke, saya coba relasi antara pengembalian dengan kepala lab. Jadi pengembalian disetujui oleh kepala lab dan kepala lab menyetujui pengembalian. Oke. Boleh. Next. Dio udah ready belum? Dio. 3, 2, 1. Kita next dulu Arya Aji Pamungkas. Di sini yang PJ sama peminjaman sudah belum, Kak? Ini PJ sama peminjaman tadi belum deh. Yang udah Oke, itu PJ sama UKM. saya jelaskan yang itu. PJ itu bertanggung jawab atas peminjaman. Iya, PJ bertanggung jawab atas peminjaman. Dan peminjaman ke PJ-nya. Peminjaman. Mana PJ? Peminjaman di PJ-kan kepada PJ. Oke. Tadi Arya 2023. Next. Next ada Farhat. Saya ini Kak, mau menjelaskan peminjaman sama asisten lab. Peminjaman sama asisten lab. Tadi kayaknya udah deh yang peminjaman asisten lab. Yang pengembalian Kak. Oke, pengembalian belum. Untuk pengembalian diproses oleh asisten lab, sedangkan asisten lab memproses pengembalian. Oke, betul. Next. Ada Muhammad Riz 2020. Rizal. Baik, Kak, saya akan menjelaskan tentang peminjaman dengan Ya, pengembalian dengan kepala lab, Kak. pengembalian sama kepala lab tadi udah gak sih? Sudah. Yang lain. Kalau pengembalian dengan PJ, Kak. Pengembalian sama PJ belum. Oke, jadi pengembalian itu di PJ-kan kepada PJ, lalu PJ bertanggung jawab atas pengembalian. Oke. Tinggal satu lagi antara pengembalian sama peminjaman. Tenang aja, yang lain kalau belum dapat di next ada kok. Banyak ini. Ini resennya jadi agak jadi agak apa? Acak nih. Cap, cip, cup, kembang, Satu kucup, lagi. pilih yang mana yang mau dicup. Arya Aji. Sorry ya guys. Arya Aji tadi udah. Saya udah Kak, cuma lupa ada anu. Udah ya? Oh tadi Yang ada belum. Novan 2038 tadi ya? Novan. Iya Udah Kak, belum? sama Kak, lupa. Oh sama. Oke. Udah. Tadi Yang siapa belum, dah? yang belum. Satu lagi. Yang belum. Satu lagi pengembalian sama peminjaman. Habis saya overheat. Satu lagi, guys. Gak ada yang mau kah? Tadi banyak loh. Hilang tiba-tiba. Tinggal satu. Yang tadi gak jadi jawab deh. Siapa ya? Iya siapa tuh? Ozzy tadi. Ozzy nggak sih? Ozzy sama Dio Ya, tadi. Kak. Ozzy, Dio, sama Radivan tadi nggak jadi jawab. Ini Dio karena laptopnya mikrofonnya error, Kak. Mungkin bisa pakai laptop saya buat menjawab. Oke. Oh, oke. Yuk. Apa gitu? Entah, arep jawab.
Silakan. Mungkin saya akan menjawab yang relasi yang pengembalian dengan kegiatan, Kak. Udah. Aduh, lupa lagi. Tinggal ini aja deh, pengembalian sama peminjaman. Tinggal Pengembalian habis itu kita next. pengembalian dengan peminjaman. Oh, Mm-mm. relasi pengembalian terkait dengan peminjaman. Sedangkan peminjaman terkait dengan pengembalian. Oke, bener. Bisa kita next ya. Oke. Apa poinnya di setengah-setengah ini, Sel? Oji sama Dio. Enggak lah ya, Dio Poin deh. setengah-setengah. Iuran. Oke, jadi buat nama relasi, karena tadi aku lihat udah banyak yang raise hand, udah banyak yang paham juga. Jadi untuk nama relasi bisa kita next. Nah, lanjut ada optionality entity, di mana kalau dari deskripsinya di sini ya, entity A dan B itu punya relasi. Kayak yang tadi, misalkan entity barang sama jenis barang kan punya relasi. Nah, optionality-nya ini yang menjelaskan apakah semua instance dari A harus ikut serta dalam relasi, atau apakah semua instance B harus ikut serta dalam relationship-nya. Nanti ada contohnya kok. Jenis optionality itu yang wajib dan tidak wajib. Kalau di pertemuan kemarin itu, kalau kita lihat di garis-garis, ada garis lurus sama garis putus-putus. Nah, itu untuk optionality, artinya wajib dan tidak wajibnya. Wajib bagi A jika semua instance A harus ikut relationship. Kalau misalkan ada barang, maka dia wajib memiliki jenis barang. Sedangkan kalau ada jenis barang, ini ikut yang tidak wajib ya. Tidak wajib bagi A jika ada instance A boleh tidak ikut relationship tersebut. Jadi kayak jenis barang nih nggak wajib punya barang gitu. Dia bisa berdiri sendiri. Next. Nah, contohnya itu di soal 2 untuk setiap relationship tentukan optionality entity yang terlibat. Contohnya kayak gini, ini yang putus-putus ya. Jadi nanti kalian kalau waktu mengerjakan modul itu tanda relasi itu pakai yang ini nih. Nah, relationship barang sama jenis barang. Ini nama entity-nya. Entity barang sama jenis barang ada tanda kayak gini. Nanti untuk optionality itu yang ditulis ininya, yang di bawah. Tapi kalau misalkan di data modelernya itu nanti seperti ini gambarannya. Nah, contoh di sini barang itu wajib memiliki jenis barang, sedangkan jenis barang tidak wajib memiliki barang. Itu. Alasannya optionality barang wajib karena setiap barang harus ada jenisnya. Sedangkan optionality jenis barang tidak wajib karena jenis barang tidak harus ada barangnya. Alasannya kayak gini. Terus ada relationship barang sama lab. Barang itu wajib memiliki lab. Jadi kayak barang nih punyanya lab mana. Sedangkan lab tidak wajib memiliki barang. Alasannya ini, optionality barang wajib karena setiap barang harus tercatat milik lab tertentu. Terus, optionality lab tidak wajib karena lab tidak harus ada barangnya. Misal ada lab baru yang datanya sudah masuk ke database, tapi di labnya belum ada barangnya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita ngumpulin poin lagi. Dari sini, ini kan ada relasi kita pakai acuan tabel yang ini ya. Kalian bisa menentukan optionality-nya. Mulai dari ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Untuk 17 anak, ayo. Ini tadi kan udah ya? Ya udah deh, nggak apa-apa. Bisa dijelasin optionality-nya dari relasi yang udah ada. Jadi kalau misalkan ini contohnya jenis dari ini kan ada relasinya. Nah, kalau UKM sama barang nggak ada relasinya, nggak perlu dipaparin karena emang nggak ada relasi. Jadi dia nggak ada optionality-nya. Karena kalau udah ada relasi, berarti dia ada optionality-nya. Nah, sekarang yang mau jawab bisa raise hand ya.
buat optionality. Dia wajib sama nggak wajibnya. Nah, misalkan optionality dari barang sama jenis barang. Ini kita lihat dari di bawahnya ini ya, di bawahnya yang putih-putih. Oh, jenis barang sama barang ini ternyata ada relasinya. Relasinya barang wajib memiliki jenis barang, sedangkan jenis barang tidak wajib memiliki barang. Dah, kayak gitu. Yuk, silakan. Ada yang mau jawab? Ada 1, 2, 3, 4, 16. Oke, Alif Aulia langsung. Yang kepala lab, Kak. Kepala lab. Sama ini ya? Lab. Sama lab. Oke. Jadi kepala lab itu harus memiliki labnya sendiri dan sedangkan lab itu nggak harus memiliki kepala lab. Bentar. Kalau itu kayaknya relasi antara kepala lab sama lab ya. Bentar. Kalau itu jawabannya kebalik ya. Jadi labnya itu yang wajib memiliki kepala lab, tapi kepala lab yang tidak wajib memiliki lab. Jadi kayak data buat kepala labnya itu ada, tapi kalau misalkan lab ini kan udah pasti ada satu kepala lab, tapi dari kepala lab ini bisa jadi itu datanya kepala lab yang sebelumnya, kayak gitu. Oke, tapi boleh 2075 next. Ada Lucky nih, Kak. Oke, Izin masuk, Mbak. ya Mau jelasin yang lab sama barang. boleh lab sama barang. Jadi lab itu tidak wajib memiliki barang, tetapi barang wajib dimiliki oleh lab. Itu untuk hubungannya one to many. Lab itu satu lab bisa memiliki banyak barang. Banyak barang itu satu barang, satu lab bisa dimiliki. Satu lab bisa memiliki banyak barang, terus banyak barang hanya bisa dimiliki oleh satu lab, begitu, Mbak. Oke, bener ya. Next. Next ada siapa nih? Siapa duluan nih ini? Ozi ya? Saya tadi agak terakhir. Oh, kalau gitu siapa? Novia Helena? Permisi Kak, izin masuk. Ini boleh jelasin yang kepala lab sama asisten lab? Boleh. Jadi kepala lab, asisten lab harus memiliki kepala lab, tapi kepala lab tidak harus memiliki asisten lab. Asisten lab sama lab apa sama kepala lab? Kepala lab sama asisten lab. Kepala lab sama asisten lab kalau di sini nggak ada relasinya ya, asisten sama kepala lab. Kalau sama lab baru ada. Boleh Asisten. langsung. Oh ya, mau ganti Sama asisten labnya aja. lab sama lab. Ya, boleh. Asisten lab tidak harus memiliki lab, tapi lab harus memiliki asisten lab. Gitu, Kak. Apa nggak kebalik? Lab tidak harus memiliki asisten lab. Oh, ya tidak harus lab tidak harus memiliki asisten lab. Oh, lab harus memiliki asisten lab, tapi asisten lab tidak harus memiliki lab. Berarti bukan dikatakan asisten lab kalau dia nggak memiliki lab. Gimana? Aduh. Oh, lab tidak harus memiliki asisten lab. Tapi asisten lab harus memiliki lab. Oke.
Bisa, bisa, bisa. Jadi kemungkinan labnya itu baru buka nih. Oke, bisa, Novia. Next. Next, Rizky Mardani. Terus habisnya Rizky Elan. Nah, saya mau menjelaskan yang kondisi barang dengan barang, Kak. Oke. Nah, jadi barang itu tidak wajib memiliki kondisi barang, tapi kondisi barang wajib dimiliki oleh tiap barang. Kalau, bentar. Gimana tadi? Bisa diulangi? Barang tidak wajib memiliki kondisi barang, tetapi kondisi barang wajib dimiliki oleh barang. Oke, kebalik ya. Yang ada itu kondisi barangnya. Kondisi barang ini isinya kayak yang tadi aku jelasin, misalkan baik-baik saja barangnya, itu sedikit rusak sama rusak. Nah, jadi dia bisa berdiri sendiri. Tapi kalau kita punya barang, itu wajib memiliki kondisi barangnya kayak gimana gitu. Oke, Rizky, tetap dapat poin kok. Next. Next, Elan. Ini Kak, izin menjelaskan yang barang dengan lab, Kak. Oke. Eh, Barang, benar. Barang dengan lab tadi udah. Bisa yang lainnya aja. Mungkin UKM dengan PC itu Kak ya. Iya, boleh. UKM wajib diwakili oleh PC, sedangkan PC tidak wajib mewakili UKM. KM wajib memiliki. Oke, bisa, bisa, bisa. Next. Next ada Syaiful Rozi. Saya mau milih yang UKM dengan kegiatan. Jadi untuk UKM itu tidak wajib mengadakan kegiatan, tapi kalau kegiatan itu wajib diadakan oleh UKM. Oke, benar. Next. Dian Isnaryadi. Oke, Kak. Saya akan menjelaskan asisten lab dengan peminjaman. Jadinya asisten lab itu memproses peminjaman, tapi peminjaman itu tidak harus diproses oleh asisten lab. Itu, Kak. Coba diulangi sekali lagi. Oke. Jadi asisten lab itu bisa memproses peminjaman, tapi peminjaman itu tidak harus diproses oleh asisten lab. Oke, jawabannya kebalik ya. Jadi Bukan. peminjaman itu wajib diproses sama asisten lab, tapi ada juga asisten lab yang nggak pernah memproses peminjaman gitu ya. Oke, siap, Kak. Oke, next. Next ada Satya Bintang. Kemudian, oke. Pak, saya menjelaskan dengan hubungan antara kegiatan dengan peminjaman ya. Kegiatan sama peminjaman, boleh. Kegiatan peminjaman. Peminjaman wajib memiliki kegiatan, sementara kegiatan tidak wajib memiliki peminjaman. Oke, benar-benar. Next. Ada Cahyo Sugiarto. Yang pengembalian dengan kepala lab, Kak. Oke. Jadi pengembalian tidak wajib disetujui oleh kepala lab, sedangkan kepala lab kebalik. Pengembalian wajib disetujui oleh kepala lab, sedangkan kepala lab tidak wajib menyetujui pengembalian. Mungkin karena harus revisi dulu, Kak. Oke, bentar-bentar ya. Aku cek lagi. Pengembalian sama kepala lab ya. Iya. Oke, benar. Next. Rizal. Nah, saya akan menjelaskan yang kepala lab dengan peminjaman, Kak. Oke, kepala lab sama peminjaman. Jadi kepala lab tidak wajib menyetujui peminjaman, lalu peminjaman wajib disetujui oleh kepala lab. Oke. Next.
Mau 20, 23. Untuk yang barang sama kondisi barang sudah nggak? Barang sama kondisi barang udah. Yang lainnya. Tinggal Yang mana yang belum? mungkin next saja belum menemukan. Ini aja deh, tak kasih pengembalian sama peminjaman. Pengembalian peminjaman. Ini terakhir ya. Habis itu kita next. Peminjaman wajib harus dikembalikan. Ya, dan Pengembalian tidak wajib untuk melakukan peminjaman. oke, jawabannya kebalik ya. Jadi, waktu kita membuat peminjaman, itu dia tidak wajib tercatat pengembaliannya. Tuh, soalnya pengembalian kan belum dicatat nih. Tapi kalau waktu mengembalikan, itu kita ngambil si kode peminjamannya. Gitu. Oke. Thank you yang udah jawab. Kita next. Nah, next lagi, setelah optionality, kita masuk ke cardinality. Nah, kalau tadi kan udah membahas tentang wajib sama nggak wajib. Nah, ini. Nah, sekarang ada yang namanya cardinality. Cardinality itu yang one to many-nya, many to many, atau one to one, gitu. Nah, misalkan di sini ada entity A dan B punya relationship. Cardinality menunjukkan satu instance A berasosiasi dengan berapa banyak instance B-nya. Nanti ada contohnya. Satu instance B berasosiasi dengan berapa banyak instance A-nya. Kayak gitu. Terus, one to one itu adalah hubungan antara satu instance A berasosiasi dengan satu instance B. Kayak misalkan satu kepala lab itu memiliki satu lab, sedangkan satu lab itu hanya memiliki satu kepala lab. Itu one to one. Kalau many to many itu biasanya ketemunya di peminjaman sama barang. Banyak barang bisa dipinjamkan dalam satu peminjaman. Satu peminjaman itu bisa meminjamkan banyak barang. Gitu. Oh, satu barang bisa dipinjamkan ke banyak peminjaman dan satu peminjaman bisa meminjamkan banyak barang. Itu many to many. Kalau one to many itu contohnya kayak jenis barang sama barang. Satu jenis barang bisa dipakai untuk banyak barang, sedangkan satu barang itu cuma punya satu jenis barang. Ini contohnya. Nah, pada gambar di samping, satu instance penjualan berasosiasi dengan hanya satu instance pegawai. Nah, jadi setiap peminjaman itu pasti dimiliki sama satu pegawai. Soalnya yang bertanggung jawab itu cuma pegawai itu. Terus sebaliknya, satu instance pegawai berasosiasi dengan satu atau beberapa instance buku. Jadi ini contohnya one to many. Pegawainya Budi menjual 2 kali. Nah, kalau Doni itu 1 kali. Tapi bukan berarti ini one to one ya. Soalnya ini emang dia pernahnya menjual 1 kali aja. Bisa jadi dia akan menjual lebih dari itu. Ini one to many. Oke, kalau di sini one to many, one di sisi entity pegawai, many di sisi penjualan. Nantinya di database, setiap menambah data di tabel penjualan atau sisi many-nya itu butuh mencatat pegawai yang memproses. Cukup UID pegawainya saja. Dilihat dari aspek optionality, pegawai memiliki optionality tidak wajib. Jadi ini, kayak pegawai ini nggak wajib punya penjualan, tapi setiap penjualan itu wajib punya penanggung jawabnya, siapa yang melayani gitu. Sedang penjualan bersifat wajib karena semua penjualan pasti ada pegawai yang memproses. Gitu. Nah, ini untuk gambarannya nanti kayak gini. Relationship barang sama jenis barang. Kalau kita lihat di sini, ini yang satu itu jenis barang. Nah, ini tuh logonya Many ya. Jadi satu jenis barang punya banyak barang, sedangkan masing-masing barang itu punya satu jenis barang aja. Terus buat yang ininya, yang bawah dulu deh. Cardinality-nya nanti penulisannya kayak gini. One di sisi jenis barang, many di sisi barang.
dan kasih alasannya. Pada database, di setiap pencatatan barang baru di tabel barang harus menyertakan primary UID dari jenisnya. Sedangkan di sini ada contoh lagi, relationship barang sama lab. Satu lab punya banyak barang. Dan cardinality-nya one to many juga. One di sisi lab, many di sisi barang. Alasannya, di setiap pencatatan barang baru, kalau ada barang datang nih ya, itu dia pasti dicantumkan UID lab-nya. Oh, barang ini masuk ke lab mana? Itu udah pasti. Sedangkan kita ada lab baru nih. Misalkan lab PC itu ternyata lab baru. Nah, dia belum punya barang. Jadi dia nggak harus ada entity-nya. Gitu. Dia punya one. Bisa berdiri sendiri. Ini next nanti sama Zin. Oke, karena waktu kita terbatas, jadi ini nanti bisa dilanjutin sendiri di modulnya. Contohnya itu kayak gini nanti di modul. Contoh penulisannya. Ini. Jadi ada relationship barang sama jenis barang. Jawabannya kayak gini, cardinality-nya apa, one di mana, many di mana, alasannya apa. Terus kayak gini. Jadi nanti contoh pengerjaan yang seperti ini yang akan kalian kerjakan di modul yang dibuat tugas itu, yang bikin video. Gitu. Dari cardinality, karena aku nggak ngambil poin keaktifan di sini, udah banyak ya tadi. Dari cardinality ada yang mau ditanyakan nggak? Ya, kalau misalkan many to many itu biasanya ada kayak entity persimpangannya. Tapi kalau belum ada entity persimpangannya, berarti logonya sama-sama kayak gini. Banyak sama banyak. Kalau one to one, berarti garis lurus sama garis lurus. Dari cardinality ada yang mau ditanyakan? Iya. Silakan, Raffi. Izin tanya Kak, kayak misalnya hubungan dari kepala lab sama peminjaman. Kan itu hubungannya kalau misalnya kepala lab itu kan kayak one to many kan sama peminjaman. Tapi misalnya nanti kepala lab itu ganti itu bagaimana Kak? Misalnya kepala labnya kenapa? Ganti kepala lab. Kalau misalkan kepala labnya itu ganti, di record peminjamannya, itu kan dia udah terhubung sama kepala lab yang lama. Jadi kalaupun kepala labnya itu baru, dia pasti pakai data kepala lab yang baru. Datanya tetap one to many. Jadi data kepala lab yang lama itu untuk peminjaman yang lama. Dia udah nyantolnya itu di peminjaman yang lama. Sedangkan untuk yang baru, ini nanti menyesuaikan lagi peminjamannya berhubungan sama kepala lab yang baru. Gitu. Kan udah beda peminjamannya juga. Oke, Raffi. Yang tanya jawab aku catat Terima kasih Kak. aktifannya ya. Oke, sama-sama. Next, ada yang mau tanya lagi? Aman buat cardinality? One to one to many to many. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, bisa di next dilanjutin sama Zen. Oke, thank you Sela. Selanjutnya bakal dilanjutkan sama aku ya. Di sini kita bakal bahas mengenai cara membaca relationship itu sendiri. Tadi teman-teman udah bahas cara menamakan relationship. Yang pertama itu nama relationship barang dan jenis barang. Tadi udah dinamain ya, teman-teman udah belajar sama Kak Sela untuk menamakan jenis relationship. Terus kita juga udah bahas mengenai optionality. Tadi kita udah bahas optionality mengenai wajib dan tidak wajib. Dan juga kita juga udah ngebahas tentang kardinalitasnya. Apakah dia one to one, apakah dia one to many, ataupun dia itu many to many. Di sini kita ngambil entity barang dan juga entity jenis barang. Semisal kita recap ya dari penjelasannya Kak Sela, itu untuk nama jenis nama relationship-nya. Untuk yang di sini semisal kita ambil jenis barang dan juga barang. Nah, di sini semisal teman-teman baca dari jenis barang ke barang, jenis barang itu terdiri atas barang kan ya. Barang itu berjenis minimal satu jenis barang. Itu ini sih.
untuk yang kardinalitas ya. Intinya ini nama relationship-nya seperti itu, berjenis, barang ke jenis barang itu berjenis, jenis barang itu terdiri atas barang. Nah, cardinality-nya itu seperti apa? Cardinality-nya adalah one to many, dari one-nya itu di sisi jenis barang dan many-nya itu dari sisi barang. Terus untuk optionality-nya itu tidak wajib di sisi jenis barang. Nah, semisal kita gabungin, lengkapnya adalah seperti yang di kanan. Barang, banyak barang, maksud saya satu jenis barang bisa terdiri atas banyak barang. Banyak barang minimal berjenis satu. Oke, bisa di next deh. Nah, ini ada kita kasih rumus untuk membaca relationship-nya nggak pakem, tapi ya caranya seperti inilah gitu untuk mempermudah teman-teman untuk membaca si relationship-nya itu. Ini. Jadi yang pertama itu setiap, jadi teman-teman bisa baca ini ya, bisa baca contohnya. Jadi semisal dibaca dari sisi entity barang kayak dari rumusnya itu setiap barang harus berjenis satu dan hanya satu jenis barang. Ini terkait sama optionality dan juga kardinalitasnya. Jadi bisa dilihat di sini teman-temannya kan karena garisnya solid gitu ya. Garisnya solid, jadi dia wajib memiliki satu jenis barang dan juga setiap barang artinya semuanya pasti memiliki minimal satu jenis barang. Maksimal jenis satu jenis barang. Nah, terus misal kita baca dari sisi entity jenis barang itu setiap jenis barang bisa terdiri atas satu atau beberapa barang. Nih, itu teman-teman bisa tentukan cara membacanya. Jadi, pertama setiap, terus yang entity A, optionality-nya harus atau bisa, terus nama relationship-nya tersebut, kardinalitasnya, dan lalu entity B. Oke, nanti ya kita bakal grinding point lagi ya. Jadi teman-teman bakal bantu aku buat menentukan relationship-nya yang udah full gitu ya dari entity-entity yang udah kita identifikasi. Jadi kita full grinding point di sini. Oke, next-nya adalah kita membuat ERD menggunakan Oracle Data Modeler. Disiapkan teman-teman data modelernya. Jadi di sini aku bakal praktek. Thank you, Sela. Oh iya, Saya buat share screen. teman-teman kalau misalkan nanti waktu praktek itu kecepatan langsung raise hand ya. Karena biasanya Ya, waktu praktek itu ada yang ketinggalan gitu, langsung bilang aja. Biar ya nanti betul kita banget. sama-sama selesai bareng. Oke, aku mulai share screen ya, teman-teman. Screen share. Sudah. Oke, semisal teman-teman baru ngebuka si Oracle Data Modeler-nya, semuanya udah buka Oracle Data Modeler, coba aku cek ya. Dari Rizal udah buka data modelernya? Sudah, Kak. Udah ya, aman ya semuanya ya. Oke, sudah bisa dimulai? Kasih reaction dong kalau kita udah bisa mulai prakteknya. Jangan lupa ikutin prakteknya semua ya, karena ini nanti bakalan aku kirim link pengumpulannya. Betul. Oke. White Kak lemot. Wait Kak, lemot.
Oke. Tunggu ya, kalau udah ready bilang. Dikasih waktu sampai 8:23 kali ya, Sel ya. 3 menitan dah. Boleh, boleh. Sama itu. Sama ini dong, Zen, tunjukin yang tabelnya tadi biar bisa di SS sama mereka. Biar inget tabelnya apa. Atau nanti buka selang-seling gitu ya kamu. Tabel yang ini ya. Nah, ya. Kita pakai acuan tabel itu. Gimana lah? Oke, di slash kayak gitu. Itu kalau di itunya, di filenya, jadi buka data modeler, terus yang application, yang ini. Udah kah? Udah kah? Kalau ada kendala, Kalau udah boleh reaction. Iya. Bentar Kak, masih ada kendala. Oke, oke. Oke. Thank you konfirmasi. Kita sampai jam 9. Semoga nutut ya. Ya, sambil nunggu yang lain, aku mau ngecek yang tadi belum hadir ya. Ahmad Fauzan udah ada apa belum? Masih belum ada kah Ahmad Fauzan? Oke. Dwiki Rifki, bangun tidur. Betul. Maaf ya. Oke, karena baru aku absen sekarang, jadi di minus 5 kalau telat. Kesepakatan sesuai kontrak. Iya. Jadi buat menambal nilai minusnya, kalian bisa aktif sebanyak-banyaknya ya guys. Terus Betul. Muhammad Rifki Al-Mahdi. Ada? Oh tadi udah Ada. jawab ya dia. Kita minus. Man kok minus 5 kecil daripada minus 30. Jadi kalau misalkan kalian berhalangan hadir, paling nggak izin ya. Biar nggak minus 30. Muhammad Randi Ibrahim ada? Apa masih belum ada? Randi nih. Bentar, bentar. Nggak ada izin kok. Atau ada izin di ketua kelasnya? Ketua kelas atau wakilnya ada yang izin ke kalian nggak? Randi ya Kak. Bentar ya. Izin apa Randi? Atas nama Randi tidak ada Kak. Tidak ada izin sama saya. Oh, nggak ada izin. Kalau yang lainnya, selain yang itu ya, yang ikut kegiatan kemarin, Tidak ada Kak. nggak ada. Oke, berarti tetap. Torik Firdausi ada nggak? Torik. Hadir Kak. Oke.
Andaru Muzaki, ada? Oke, ada ya. Alif Nur Hidayat, ada? Apa masih belum ada, Alif? Oke, masih belum ada ya. Muhammad Raka Faras Alvaro, ada? Apa masih belum ada juga? Hadir Bu, Mas. Misi hadir. Tes. Suara saya ada nggak? Oke. Fauzan berhalangan on cam kah? Oh, enggak sih. Lupa aku hidupin. Bentar, maaf. Oke, oke. Fauzan ada ya. Oke, Fauzan. Buat Raka masih belum ada kah? Muhammad Raka Faras Alvaro? Sebelum ada ya? Oke, kalau masih belum ada. Ini buat data modelernya udah semua kah? Apa ada yang masih belum buka? Udah semua sih harusnya sel ya, soalnya udah diberi waktu lama banget, soalnya kan. Mm-mm. Bisa Ya, langsung mulai aja deh. ya kita langsung mulai aja untuk praktikumnya. Kita praktek untuk menggunakan data modeler dengan tujuan membuat Entity Relationship Diagram atau ERD. Maka dari itu, semisal teman-teman udah buka dari Oracle Data Modelernya, di sini akan langsung diarahkan ke welcome page. Nah, selanjutnya teman-teman mengarah ke logical yang ini, maka muncullah kanvas kosong seperti ini. Sudah semuanya ya. Saya rasa cukup mudah untuk membuka logical aja. Selanjutnya, di sini teman-teman ingin membuat sebuah entitas. Untuk membuat suatu entitas, teman-teman klik yang di sini. New Entity. Setelah itu kursor kalian akan menjadi tambah ya. Teman-teman klik di kanvas yang kosong ini. Ini adalah nama dari entity tersebut. Berdasarkan dari yang tabel di PPT tadi, kita mulai masukkan entity-entity yang ada. Pertama, teman-teman masukkan nama entity-nya. Yang pertama adalah nama entity barang. Tulislah nama barang. Sini ada untuk atribut. Atribut, teman-teman mulai isi untuk ada atribut apa aja di barang itu. Pastinya ada primary key-nya, ada UID-nya. Di sini aku pakai ID barang. Nama atributnya adalah ID barang, maka dari itu ditulis di sini name ID barang. Lalu untuk tipe datanya, gunakanlah logical. ID barang kita mau isi dengan apa? Kita isi dengan integer. Nah, untuk tipe data itu ada banyak tipe data, teman-teman. Semisal kayak ID seperti ini, aku lebih sukanya supaya cepat gitu ya. Itu pakainya serial sih. Ada nggak serialnya? Sini. Nggak ada ya. Kalau gitu kita pakai integer aja. Jadi bedanya kalau integer ataupun serial kayak tadi ya. Jadi yang kalau yang serial atau dia itu artificial, itu dia bisa auto increment gitu. Jadi saat teman-teman insert datanya itu teman-teman nggak perlu ngisiin si ID barangnya. Jadi bakal auto increment dari 1, 2, 3 hingga seterusnya. Di sini karena aku pakai integer, jadi aku harus inputin nanti semisal aku mau
input datanya satu persatu. Nah, di sini Permisi, primary Kak. UID-nya, iya, silakan. Kecepatan, Kak. Kecepatan. Oke, Iya. sorry ya. Jadi tadi aku Nggak ngebahas. ngerti dari awalnya tuh pencet apa. Oh, enggak. Oke, oke. Maaf, Kak. Oh ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, saat pertama kali ke aplikasi, teman-teman bakal diarahkan ke sini, ke welcome page-nya. Setelah nyampe di welcome page, itu teman-teman klik yang logical. Ada page logical di sini. Nah, selanjutnya untuk membuat suatu entitas atau suatu entity, teman-teman ke sini, new entity. Ada yang di sini new entity. Jelas ya? Selanjutnya kita klik new entity, maka dari itu kursor akan menjadi plus. Menandakan kita bisa menambahkan satu entitas atau lebih. Setelah jadi kursornya jadi plus kayak gini, kita tambahkan entitasnya. Plus, kita klik aja, maka akan muncul seperti ini. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah mengisikan nama entity tersebut. Nama entity kita berdasarkan tabel yang udah dibahas tadi saat penjelasan PPT. Ada barang, jenis barang, UKM, PJ, dan lain-lainnya. Yang pertama, kita ngebuat entity barang. Kita buat entity barang, lalu kita isikan. Suatu entity pasti berisikan sebuah atribut. Kita masuk ke atribut. Izin masuk. Ini Ya, katanya ada yang nggak muncul new entity-nya. nggak muncul entity-nya. Ya, katanya gitu. Dari Novia apa dia suruh share screen atau gimana Zen? Ya, boleh deh. Coba stop share. Aku stop share. Bentar, Kak. Ini saya pakai HP soalnya, bentar ya. Oh, oke. Kirim di grup aja deh, biar Zen bisa lanjut. Iya. Kirim di grup aja ya itunya. Oke. Untuk menambahkan suatu entity, kita dari sini ya. Tadi karena belum aku apply, jadi makanya dia nggak muncul. Tadi entity barang ya. Entity barang, terus kita isikan yang atributnya. Kita isikan atributnya. Tadi aku mau ngisikan primary UID-nya si barang ini, yaitu ID barang. Tadi yang Novia boleh itu ya, taruh di grup kelasnya aja biar aku bisa lihat. Ya, Kak. Tadi diisikan ya nama atributnya apa, terus kita isi untuk tipe datanya. Tipe datanya kita di sini pakai logical. Untuk source type-nya ataupun ya tipe datanya, nama tipe datanya kita pakai integer. Karena dia ini sebuah ID ya. Nah, integer ini dia menjadi sebuah primary. Si ID barang ini dia menjadi satu primary UID. Otomatis wajib ya. Nah, setelah itu kita apply. Jadilah di sini entity barang dengan atribut unique identifier ataupun dengan primary UID ID barang. Untuk menambahkan lebih dari satu atribut, teman-teman tinggal tambahkan seperti ini. Tambah. Di sini teman-teman menambahkan atribut. Sini semisal kita tambahkan
nama barang. Sama, semisal teman-teman ingin atribut tersebut diisikan oleh data string, teman-teman isikanlah tipe datanya varchar. Varchar di sini teman-teman tentukan size-nya itu mau berapa. Size-nya ini tergantung huruf ya, tergantung huruf yang akan ada di atribut tersebut. Semisal di sini diisikan 50 karakter. Terus tentukan apakah nama barang ini wajib atau enggak. Semisal wajib, centang yang ini, mandatory. Setelah itu, aku pencet apply. Maka dari itu akan muncul di entity yang baru kita create, nama barang dengan ini jenisnya mandatory ya, wajib atau enggak. Tuh, mandatory karena dia kayak simbol bintang gitu. Selanjutnya, semisal teman-teman ingin menambahkan lagi, kasih contoh semisal tidak wajib ya. Semisal untuk deskripsi. Kita tambahkan deskripsi barang, atribut deskripsi barang. Tipe datanya, aku karena ingin deskripsi barang ini diisikan data string atau ya string, nanti sebuah tulisan gitu ya, kayak tulisan gitu. Dan aku nggak mau dibatasin gitu untuk isinya, maka dari itu aku pakai tipe data teks. Jadi semisal pakai teks, teman-teman nggak perlu nentuin mau berapa ya, mau berapa maksimal karakternya, itu nggak wajib. Oke, sebentar ya. Nah, kita udah menambahkan tipe datanya nih. Tipe datanya adalah teks. Tipe datanya adalah teks. Kita apply. Di sini kita udah apply deskripsi barang. Deskripsi barang, karena aku nggak centang mandatory tadi, makanya di sini dia simbolnya O gitu. Karena dia tidak wajib untuk diisi. Oke, begitulah cara membuat suatu entity dan diisikan dengan atributnya. Semisal teman-teman ingin menghapus satu atribut, gunakan yang ini. Maka dihapuslah atribut tersebut. Tapi ingat, teman-teman harus gunakan apply untuk mengaplikasikan action teman-teman yang tadi. Semisal aku nggak tekan apply, deskripsi barangnya tetap. Karena nggak aku aplikasikan. Oke, untuk yang Novia tadi, kamu udah pencet yang ini ya? Udah Udah bisa new Kak. entity Ya, ya? Kak. Oh, udah bisa ya? Oke, syukurlah. Oke, untuk next-nya ini. Tapi ini yang udah ya teman-teman ya? Udah dibuat entity barang? Udah, Kak. Sudah ya? Oke, kita next. Kak, boleh nanya nggak, Kak? Kenapa? Iya, silakan. Yang nama barang tadi bisa diulang apa enggak, Kak? Boleh. Nah, tadi kita udah membuat. Oke, jadi di entity barang ini kita ada ID-nya. ID ini sebagai primary UID dari entity barang. Lalu kita ada nama barang. Nama barang atribut yang barunya. Kita ada atribut nama barang dengan tipe data varchar. Jadi awalnya kan kayak gini, domain nih, tipe datanya. Setelah kita kasih nama dia, kasih nama atributnya, kita tentukan tipe datanya apa. Di sini kita mau tipe datanya semisal varchar. Varchar ini
berapa karakter yang ingin dibatasi gitu. Misal di sini ada 50. Aku kasih batasnya 50. Boleh, semisal teman-teman pengen pakai tipe data yang lain, tipe data teks gitu. Jadi untuk tipe data ini berpengaruhnya sama ini size dari database-nya teman-teman nanti. Misal kayak dibatasin seperti ini, ya aku tahu kalau em, di atribut barang ini nggak bakal makan banyak banyak eh, space gitu ya. Maka dari itu aku limit pakai varchar 50. Varchar dengan size 50. Gimana? Ya Kak, paham Kak. Sudah ya? Oke. Untuk ini kayak tipe data tadi ya, kayak yang ID barang itu kan aku ingin diisikan dengan angka gitu ya. Maka dari itu aku isi di sini tipe datanya adalah integer. Oke. Kita udah ngebahas soal tipe data integer, tipe data varchar, dan juga tipe data text. Masing-masing tipe data punya perannya masing-masing. Semisal ada tipe data untuk image gitu ya, untuk gambar. Semisal gambar barang, aku tambahkan atribut gambar barang. Logical, tipe datanya ada yang pakai byte. Oh, kalau di sini nggak ada ya byte. Kalau di PG admin ada. Ini aku tambah tipe datanya image. Dan aku pengen dia mandatory. Kita apply. Jangan lupa, semisal teman-teman menambahkan atribut, itu tekan apply dulu ya, baru makanya dia muncul. Kalau nggak ditekan apply, dia nggak muncul. Oke? Oke ya. Bisa kita lanjut, teman-teman? Bisa Bisa Kak. Kak. Bisa, oke. Nah, ini teman-teman bisa tambahin ya. Entitinya kan banyak nih. Maka dari itu mungkin aku nggak ngisi atributnya sebanyak ini. Jadi aku isiin primary UID-nya aja. Di sini kita isi jenis barang. Sama seperti yang tadi ya caranya ya. Kita isikan jenis barang, atributnya apa aja. Di sini ID. Untuk menghemat waktunya ya. Jadi aku cuma ngisikan si ininya, primary UID-nya. Kita tambahkan lagi entity baru. Ada apa lagi tuh? Ada UKM. Atributnya ada ID UKM. Misal aku pengen kalau ID UKM ini apa? Varchar. Aku pengen kayak ID-nya itu A01 misalnya untuk UKM Omaco. A02 untuk UKM Astana Widya. Misal seperti itu ya. Dari itu aku limit berapa? 5 deh untuk size-nya. Dan di sini adalah primary UID. Tipe data itu banyak ya teman-teman. Teman-teman bisa explore sendiri tipe data yang cocok untuk em, atributnya teman-teman. Pengennya gimana? Banyak yang bisa dieksplor. Tapi umumnya ada pakai varchar, pakai bytes misalnya, terus pakai teks itu umum banget untuk dipakai. UKM, PJ. Sampai sini semuanya mengikuti cara ngebuat entity? Kak, izin tanya Kak, Ya, silakan. itu tadi yang IDPJ tipe datanya apa Kak?
Tipe datanya aku pakai integer. Untuk sekarang semua ID aku pakai integer aja lah ya. Yang tadi cuma nyontohin aja yang UKM pakai varchar. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Oke, kita tambahin lagi ya entity-nya. PJ kegiatan. Kegiatan sudah, lab, ID lab. Dibuat integer aja ya teman-teman biar cepat. Udah jadi labnya, terus ada kepala lab, asisten, ini masih kepala lab, oh ya, ID kepala lab. Ada asisten, ada entity peminjaman dengan ID, ya, primary ID-nya kita ID peminjaman. Kita udah buat banyak ya di sini ya. Ada 2 lagi, pengembalian sama kondisi. Oke, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 entity. Oke, silakan dibuat entity-entity-nya. Oke, sudah ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang relationship-nya. Nggak apa-apa, ini teman-teman terusin aja buat untuk ngebuat entity-nya atau mau ngikutin untuk ngebuat relationship-nya boleh banget. Jadi di sini kita bakal ngebuat seperti yang dicontohin tadi. Ada soal cara membaca relationship ya. Di sini ada contoh salah satu barang dan jenis barang. Nah, untuk membuat suatu relationship, teman-teman. Untuk membuat suatu relationship, di sini ada beberapa pilihan nih, teman-teman. Yang pertama, ini ada many to many. Di sini ada many to many. Yang di sini ada new one to many relationship. Yang ini one to many relationship dengan adanya BART relationship. Jadi, yang di sini ditujukan untuk relationship many to many. Yang di sini ditujukan untuk one to many. Yang di sini ditujukan untuk relationship one to many, yang dimana dia itu sebuah entity persimpangan. Jadi, semisal ada entity persimpangan, kalian perlu ini buat ngasih relationship ke hasil dari entity persimpangannya itu dengan menggunakan yang ini. Yang ini untuk menambahkan relationship one to one. Oke, untuk barang dan jenis barang. Jenis barang itu one, barang itu many. Kita tambahkan jenis barang ke barang untuk relationship-nya. Nah,
Setelah teman-teman menambahkan relationship, jadi tekan entity-nya, terus diarahkan ke mau ke entity mana sih yang mau di relationshipin, yang mau dihubungkan. Jadi di sini aku mau menambahkan relationship di jenis barang ke barang. Nah, di sini optionality-nya adalah untuk jenis barang itu dia terdiri atas kan ya, terdiri atas dan dia optionality-nya tidak wajib. Maka dari itu source optionalnya teman-teman isi di sini. Di sini untuk menunjukkan optionality-nya, apakah dia wajib atau enggak. Jadi di sini untuk source optional dicentang semisal dia tidak wajib. Target opsionalnya karena wajib ya, ini solid ya, garisnya ya, maka dari itu tetap tuh. Semisal aku apply kayak gini, dia kan jadi ini nih, jadi nggak wajib, salah ya. Maka dari itu tetap aku nggak aku centang karena dia wajib. Jangan lupa untuk di-apply supaya action kita tadi dicatat sama dianya, sama data modelernya. Nah, di sini udah ya, kita udah dapat satu relationship nih, name on source. Source-nya dari jenis barang. Jenis barang itu kita kasih namanya tadi, terdiri atas. Dan name on targetnya berjenis. Targetnya kan ke barang. Kita apply. Oke. Sini ada barang dan jenis barang. Kak, boleh 851. diulang lagi nggak pas bagian yang relasi? Soalnya agak keteteran. Relationship ya? Oke. Ya, Jadi tadi, nah ini untuk menghapus ya. Menghapus entah itu delete relationship ataupun menghapus si entity-nya. Nah, di sini kita semisal menghapus relation yang pertama. Kita mau menambahkan relationship one to many. Maka kita pilih yang ini, new one to many relationship. Aku besarin dulu dah. Kita mau menambahkan new one to many relationship. Dari jenis barang ke barang. Kan ada muncul kayak gini nih, semisal mau menambahkan relationship dari jenis barang ke barang. Di sini apakah udah dicek apakah udah benar. Jadi jenis barang itu ke barang itu dia tidak wajib. Maka dari itu dicentang yang ini. Kalau dia itu nggak wajib loh gitu. Makanya kita centang yang ini. Semisal yang di sini yang nggak wajib gitu, kita centang yang ini. Tapi kan di sini case-nya barang itu wajib memiliki satu jenis kan ya. Maka dari itu nggak aku centang. Setelah itu kita apply. Oke, jadi sampai saat ini relationship untuk barang dan jenis barang sudah dibuat, teman-teman? Belum, Kak. Belum. Masih ngebuat ininya, entity-nya. Iya, masih ini juga, masih udah selesai sih, tinggal anu relationnya. Ah, oke. Tapi mengikuti ya cara membuat relationship ya. Mengikuti. Oke, nice, nice. Aku contohin untuk entity yang lain. Nanti semisal nggak nutut tugasnya teman-teman. Oke, selanjutnya misalnya di sini kita ngelihat dari tabelnya, nih UKM sama PJ. Atau ambil yang mana ya? Ambil lab sama barang deh. Aku contohin lagi cara membuat relationship. Jadi ini teman-teman bisa bebas ya, bisa dipindah-pindahin entity-nya untuk ngerapiin lah istilahnya ya. Barang sama lab. Tadi barang sama lab relationship-nya seperti apa? Banyak barang bisa dimiliki lab. Satu.
Di sini aku misalnya mau menambahkan relationship. Satu lab tidak wajib memiliki barang, tapi barang wajib dimiliki oleh salah satu lab. Seperti itu. Jadi di sini dari barangnya, karena aku mulai menambahkan relationship-nya dari barang, dari entity barang ke entity dari entity lab ke entity barang, aku maka dari itu di sini munculnya optionality-nya di lab itu dia opsional ataupun nggak wajib untuk si entity ini mempunyai si barang. Entity lab tidak wajib memiliki barang. Ini ya untuk menambahkan ininya opsional apa enggaknya. Ya, karena waktunya udah terbatas. Teman-teman bisa praktek sendiri ya. Di sini tapi ini ya mengikuti ya cara membuat entity, terus membuat atributnya untuk menambahkan atribut dapat diikuti ya. Bisa. Bisa ya. Oke, aku rangkum ya tadi. Cara membuat suatu entity, tambahkan yang di sini, pencet new entity. Dari situ kursornya akan berubah jadi plus, klik di kanvasnya, muncul entity, kita namakan entity-nya entity A, atributnya apa, kita tambahkan di sini plus yang hijau, kita tambahkan di sini namanya IDA, kita tambahkan tipe datanya, pencet yang logical, tipe datanya apa, integer, jadikan primary UID, apply, selesai. Begitu cara membuat entity baru. Terus untuk relationship, semisal one to one seperti ini. Jadi yang semisal dia dari targetnya itu adalah opsional atau tidak wajib, maka dicentang. Semisal wajib ya nggak usah dicentang. Jangan lupa untuk tekan apply supaya actionnya tadi terrecord. Oke, selesai. Jadilah one to one relationship. Untuk menghapus baik itu entity ataupun baik itu relationship, tinggal pakai yang X, di delete, yes, hapus. Ya, sekiranya itu sih untuk prakteknya. Jadi untuk tugasnya gimana nih, Sel? Oke, buat tugasnya ini tadi kan udah dipraktekin ya buat bikin entity-nya. Tapi di sini eh, atributnya belum lengkap. Yang pertama, atributnya belum lengkap. Kayak kegiatan ini cuma ada ID-nya doang. Jadi nanti kalian bisa melengkapi atribut-atributnya. Semakin lengkap atributnya, semakin tinggi nilainya. Nah, terus nanti kalian bisa kasih relationship-nya sesuai sama yang diajarin Kak Zen tadi. Tuh apakah itu one to one, one to many, kalau bisa sih dicocokin sama yang ada di PPT. Nanti PPT-nya aku share juga. Gitu. Ada yang mau ditanyain buat tugasnya? Buat deadline pengumpulan hari ini jam 12 malam. Aman? Atau ada yang masih kurang jelas dari tugasnya? Ya, atau dari materi kali ini ada yang ingin dipertanyakan? Silakan, teman-teman. Ya, Ifran Raffi. Mau tanya tentang nama relasinya itu nggak usah kan ya, Kak? Nggak perlu, nggak apa-apa. dikasih nama. Dia muncul sih kadang ini. Coba ditarik lagi Zen itu. Dijauhin. Apanya? Yang mana? Coba dikasih nama relasinya. Oh iya. Biasanya ketumpuk gak sih? Iya, ketipu. Dan juga ada itu nggak sih, ada pengaturan tersendiri nggak sih? Aku waktu itu iya kayak gitu. Barang dan jenis barang. Jenis barang itu
berjenis. Barang jenis dairy. Buat nge-show-nya Kayaknya yang dulu ya. settings. Nah, itu muncul. Nah, untuk menampilkan ini ya, tambahan dikit aja. Tambahan untuk menambahkan ini ya, untuk memperlihatkan nama itu nama relationship-nya. Teman-teman klik kanan terus ada show labels. Nanti kalau udah selesai, kalian bisa screenshot aja hasil dari ini IRD-nya. Nanti itu bisa diperkecil terus di screenshot aja. Habis itu dikumpulin. Buat deadline-nya nanti malam jam 12. Oke, sebelum deadline-nya karena ini merupakan tugas praktik waktu kita praktikum, jadi emang targetnya itu hari ini selesai. Karena nanti ada tugas sendiri yang modul. Mungkin bisa dilihatin Zen yang di PPT yang terakhir itu. Nah, jadi di modul kemarin yang IRD 1 sama yang sekarang ini kan IRD 2, itu ada 2 modul. Ya, modul yang pertama sebenarnya tugasnya sama-sama pakai ini bond pembelian Honda Jaya Raya ini. Nah, tapi bedanya kalau yang di IRD 1 kemarin itu kan kalian menentukan entitinya apa aja, terus atributnya apa aja. Nah, kalau di IRD 2 ini kalian menentukan relationship-nya. Terus cara mengerjakannya sama kayak modul. Nanti ada contohnya, kalau di modul itu ada soal 1, contohnya kayak yang optionality tadi, alasan optionality-nya apa, terus wajibnya di mana, tidak wajibnya di mana, kayak gitu. Ketentuan tugasnya di bawah. Nah, buat ketentuan tugas, ini yang modul kemarin sama modul sekarang itu dijadikan satu ya. Buat deadline-nya itu tanggal 22 Maret. Kayaknya di MMP ada sih form pengumpulan buat ini. Nanti kalian bisa baca sendiri ya ketentuan tugasnya. Di modulnya Pak Arif ada, di sini juga bisa. Ada yang mau ditanyain buat tugasnya? Jadi tugasnya ada sendiri. Tugas ini meneruskan hasil praktikum hari ini, yang untuk deadline nanti malam, nerusin IRD tadi, sama tugas modulnya, tugas yang kalian bikin video. Itu deadline tanggal 22 Maret jam 23.00. Dijadikan satu. Ada yang mau ditanyain? Aman kah? Kalau misalkan mau diperpanjang buat yang IRD hari ini, jawabannya kita nggak bisa ngasih ya. Soalnya yang di kelas A itu malah ngasih deadline-nya jam 7 malam. Jadi kalian aku kasih sampai jam 12 malam. Gitu. Jadi kalau bisa hari ini selesai. Nanti dilengkapi atributnya, dilengkapi relationship-nya, di SS dikumpulin. Oke? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kak, nanti boleh minta PPT-nya apa enggak? Iya, PPT-nya nanti bakal di-share. PPT modulnya sama record Zoom-nya ini bakalan di-share kok. Oke, Kak, makasih. Oke. Ada lagi? Dari Zen ada yang mau disampaikan lagi, Zen? Dari aku udah sih. Mungkin dokumentasi, Sel. Iya, Kemarin dokumen. lupa. Oke, Dokumentasi. aku stop share dulu. Ya, teman-teman boleh open cam dulu ya. Settingnya. Sama mau ini dong, tadi masih ada 3 anak yang belum ada. Sekarang apa udah ada ya? Randi Ibrahim, Muhammad Randi Ibrahim ada? Mana Randi Ibrahim?
Ada Kak Randi Ibrahim. San tadi join deh. Nggak ada ya? Alif Nur Hidayat ada? Atau Muhammad Raka Faras Alvaro? Sampai sekarang masih belum ada kah? Kira kalau nggak ada, berarti Alpa ya. Nggak ada izin juga. Bisa didokumentasiin, Zen. Oke. Dokumentasi ya untuk slide pertama. Gaya-gaya aja guys. Kalian kan nggak tahu di slide mana. Oke. Slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide. Oh ya udah. Saya bentar. Ini spotlight ini ya. 3, 2, 1. Oke, gantian spotlight gue. 1, 2, 3. Oke, sudah ya teman-teman ya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah hadir di praktikum kali ini. Kita ketemu lagi 2 minggu ke depan ya kalau nggak salah. Ya, selamat berpuasa, semangat berpuasanya, jangan mokel-mokelan. Thank you buat udah dengerin. Aku dan Sela pamit undur diri. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi form feedback. Tuh, feedback. Nanti kita kirim juga di grup. Selamat berpuasa, guys. Terima Boleh kasih, Kak. ya. Kak, makasih Kak. Izin Terima Kak. kasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Thank you, thank Makasih you. Kak. Thank you juga.